Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Puncak tanggung. Puncak tanggung. Yes. Ngiring ya sakit, berdirinya sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Syukur alhamdulillah. Panjenengan juga sehat ya? Ya, alhamdulillah. Ini kita jalan-jalan untuk Wisata religi di sini. Loh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik juga ini. Nggih. Alhamdulillah. Ini pada ngapain di sini? Ya, ini lagi sowan. iya. Sowan apa Nah, sowan? mencari inspirasi. Ya, ziarah Iya, mencari inspirasi karena ada yang menggunakan makam-makam keramat, makam-makam orang-orang soleh wali itu sebagai pesugihan. Wah, nah itu Ustaz, pas mumpung di sini saya mau tanya-tanya nih Ustaz. Nah, gimana sih Ustaz kita harusnya menyikapi kan makam-makam orang soleh seperti Mbak Wali ini, akhirnya banyak orang-orang yang dalam tanda kutip itu mencari pesugihan atau mencari apalah pangsit dan sebagainya. Iya. Memang orang-orang yang kemudian menjadikan makam-makam keramat ya, makam-makam wali yang dipertuakan di suatu daerah jadi pesugihan itu kayaknya adalah orang-orang yang pengen cepat kaya dengan jalan pintas. Normalnya itu kan orang yang pengen kaya itu kan harus bekerja ya. Harus bekerja. Nah ini pengen jalan pintas langsung kaya dengan melalui pesugihan. Nah pesugihan itu sendiri tidak ada kaitannya dengan orang-orang soleh tersebut, tidak ada kaitannya dengan wali yang ada di situ, tidak ada kaitannya. Justru mereka orang-orang soleh dan wali itu menentang, karena pesugihan itu bagian dari kesyirikan kepada Allah SWT. Ada perjanjian dengan jin. Ya. Nah makanya ambil sebagai ibarat ya, sebagai perbandingan. Nabi Isa alaihissalam itu kan dipertuhankan, dianggap sebagai Tuhan ya di samping Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika ditanya Allah, kenapa engkau mempersaksikan kepada manusia itu mempertuhankan engkau di samping ibumu selain aku? Lantas Nabi Isa mengatakan, saya berlepas diri dari apa yang mereka lakukan karena saya tidak mengetahui apa yang ada pada diri saya, apalagi pada diri engkau ya Allah, begitu. Sedangkan engkau ya Allah mengetahui apa yang ada pada diriku. Nah, jadi aku adalah hamba. Nah itu ibaratnya seperti itu. Justru malah menentang kesyirikan itu orang-orang soleh dan para wali-wali Allah. Berarti kalau pendapatnya antum pribadi pripun harusnya Ustaz? Iya, seharusnya memposisikan itu memang makam-makam
orang-orang soleh wali itu kan ya seperti dibangun ya, ada cungkupnya, dikijing gitu kan. Nah, ya. Nah, padahal memang ada sebuah hadis kan gitu yang mengatakan nah Rasulullah SAW ayyubna al-qabri. Jadi Rasulullah itu melarang untuk membangun kuburan. Nah itu bagaimana memahami, memposisikan hadis ini sementara banyak makam-makam situs-situs orang-orang soleh ya, makam-makam wali yang bersejarah. Ya. Nah, termasuk makam Rasulullah itu dibangun, makam sahabatnya juga dibangun. Nah ini ada sebuah penjelasan menarik ini Mas. Mana nih Ustaz? Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in ya, itu dijelaskan bahwa hukum membangun makam itu hukumnya makruh. Dengan catatan bahwa lahan yang digunakan itu adalah lahan milik pribadi. Kalau milik pribadi terus dipergunakan untuk keluarga, makam keluarga, ya dipersilahkan untuk membangunnya. Karena tidak akan berkaitan dengan hak-hak orang lain atau hak-hak umum. Nah, tapi ketika pemakaman umum itu kan lahannya umum, lahannya bersama itu, Mas. Betul. Nah, maka di situ hukumnya haram. Itu kalau membangun, mengkijing, itu akan menyusahkan ketika orang lain meninggal dunia dikuburkan di situ. Kan sudah dibangun permanen ya. Dibangun permanen. Nah, itu gimana? Mau dibongkar, mau dihancurkan kan nggak mungkin. Sementara lahan pemakamannya ya segitu itu. Semakin sempit kan sekarang itu lahannya. Nah, maka tentunya di sini ada regulasi mestinya. Ada pengaturan dari pemegang kebijakan ya untuk mengatur bahwa untuk lahan-lahan umum, pemakaman umum itu jangan dikijing, haram untuk disampaikan dengan baik-baik. Itu yang pertama. Nah, kaitannya dengan makam-makam orang-orang solih ya, para wali Allah itu kadang di pemakaman umum juga, ya di makam-makam umum, tempat-tempat umum. Nah, maka di situ disebutkan di dalam Hasyiah I'anatul Thalibin, ya, disebutkan gini, kuburus sholihin ya juzu bina'uha. Jadi kubur-kuburnya, makam-makamnya orang-orang soleh, ya, para penyebar Islam, wali-wali Allah itu ya juzu bina'uha, boleh untuk dibangun. Dalam rangka apa? Li ihya ziyarati wa tabarruk. Dalam rangka untuk menghidupkan ziarah ke makam mereka. Terus wa tabarruk dan tabarruk, ngalap berkah. Nah, di sini ngalap berkahnya itu ini yang harus diberikan penjelasan agar sesuai dengan syariat. Bukan ngalap berkah terus gelek buntut atau kemudian gelek pesugihan, bukan. Nah, kenapa untuk menghidupkan ziarah ke makam-makam orang-orang soleh, wali yang bersejarah, makam Nabi Muhammad, makam para sahabat, ya, para ulama penyebar Islam, itu dalam rangka mengambil pelajaran bahwa mereka itu dulu di masa hidupnya mengisi waktunya itu dengan ya itu mendedikasikan, mengabdi untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan kaum muslim, menyebarkan kebaikan. Maka orang-orang sekarang, generasi sekarang dalam hidup ya seperti itu. Nah, itu berkah. Maka ketika tabaruk di makam-makam orang-orang soleh dalam pengertian itu adalah orang-orang soleh ini dengan amal solehnya punya posisi tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita meminta permohonan kepada Allah dengan wasilah, ya, dengan perantaraan orang soleh itu, karena posisi mereka yang dekat dengan Allah. Sedangkan kita nggak bisa memastikan, ya, apalagi kalau para nabi dan rasul, para sahabat yang dijamin masuk surga, justru di situ ngalah berkat tabaruknya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mintanya pada Allah melalui wasilah mereka. Nah, makanya kemudian disinilah Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, terus wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah-wasilah kepada Allah yang mendekatkan kepada Allah. Nah, ini dalam pengertian dalam konteks ini. Nah, kalau dalam konteks ibadah sholat, ibadah mahdhah, tidak ada wasilah, langsung, karena memang aturannya langsung. Ya.
Makanya kemudian mengapa orang-orang kafir Quraisy itu kemudian disebut sebagai musyrik? Mereka mengenal Allah, kan begitu. Cuma liuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika menyembah Allah itu melalui wasilah. Wasilahnya patung-patung tadi itu. Oh, Makanya syiriknya di situ. siriknya di situ. Padahal ketika ibadah sholat itu ya langsung kepada Allah tanpa ada wasilah. Sedangkan dalam konteks kuburan orang-orang soleh yang meninggal itu sebagai tabaruk, sebagai wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu yang terakhir kita bisa lihat tabaruk itu ya, setiap kita membaca sholawat 1 kali itu disodorkan kepada Nabi Muhammad. Iya. Nabi Muhammad kan sudah wafat, disodorkan kepada Nabi, dan Allah lewat perantara posisi Nabi Muhammad itu mengembalikan sholawat kita itu kepada kita sendiri 10 kali lipat kebaikan. Nah, itu pengertian tabaruk secara Islam itu seperti itu. Itu Mas Pandu, Pak Pandu ya. Siap Ustaz. Ini mau ke puncak ini? Iya, Wah, saya berencana luar naik ini. biasa. Saya juga ikut ini Wah, ya. kalau kita bisa bareng-bareng nih naik. Sebelumnya mungkin kita doa dulu atau gimana Ustaz nih? Ya, nanti di atas saja. Di atas saja. Oke, siap, siap. Oke. Kita berangkat.